Halo, perkenalkan nama saya Anita Swantri Limbe, NIM 201420117171, kelas B1 Ekstensi. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang asuhan keperawatan gawat darurat psikiatri. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah keperawatan gawat darurat. Kegawat daruratan psikiatri adalah gangguan akut perilaku, pikiran atau suasana hati pasien atau klien yang memerlukan intervensi segera. Di antaranya yang sering adalah kondisi gaduh gelisah, kedua tindakan kekerasan, ketiga temperamen suicidum atau percobaan bunuh diri, keempat gejala ekstrapiramidal akibat obat, dan kelima delirium. Untuk pengertian dari gaduh gelisah, keadaan gaduh gelisah dapat dimasukkan ke dalam golongan kedaruratan psikiatri bukan karena frekuensinya yang cukup tinggi, akan tetapi karena keadaan ini berbahaya bagi pasien sendiri maupun bagi lingkungannya termasuk orang lain. Gaduh gelisah adalah suatu keadaan yang menimbulkan tanda gejala psikomotor meningkat, yaitu banyak bicara, mondar-mandir, lari-lari, loncat-loncat, dan bingung afek atau emosi excitement, yaitu marah-marah, mengancam, agresif, ketakutan, euforia. Untuk gejala dari gaduh gelisah, gejala utama adalah psikomotor yang sangat meningkat. Pasien tersebut banyak sekali bicara, berjalan, mondar-mandir, tidak jarang dia berlari-lari dan meloncat-loncat. Bila keadaan itu berat, gerakan tangan dan kaki serta mimik dan suaranya erat dan hebat, mukanya kelihatan bingung, marah-marah, atau takut. Ekspresi ini mencerminkan gangguan afek emosi dan proses berpikir yang tidak realistis lagi. Jalan pikiran cepat dan sering terdapat waham curiga. Tidak jarang juga sering timbul waham curiga, halusinasi penglihatan, terutama pada sindrom otak organik yang akut, dan halusinasi pendengaran pada skizofrenia. Untuk penyebab dari keadaan gaduh gelisah, yang pertama gangguan psikotik akut, kedua psikosa yang berhubungan dengan sindrom otak organik yang akut, ketiga skizofrenia, dan keempat keadaan amok, gangguan panik, kebingungan post-konvulsi. Untuk strategi umum pemeriksaan pasien, diketahui sebanyak mungkin mengenai pasien sebelum menjumpai, waspada mengenai ancaman kekerasan. Yang pertama, perhatikan posisi diri jika berada di ruang tertutup. Kedua, pastikan ada orang lain di saat pemeriksaan. Ketiga, usahakan untuk membina hubungan relasi baik dengan pasien. Keempat, cegah pasien mencederai diri. Kelima, cegah pasien mencerai orang lain. Keenam, pendekatan pasien dengan sikap tidak mengancam. Ketujuh, beri keyakinan pada pasien. Kedelapan, tawarkan pengobatan. Dan kesembilan, pastikan tim selalu siap menahan pasien. Untuk pemeriksaan, diagnosa awal pemeriksaan fisik, wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental. Kedua, mengidentifikasi faktor pencetus. Dan ketiga, mengidentifikasi kebutuhan segera seperti psikiatrik, pemeriksaan lab ke tempat yang paling kompeten. Untuk penata laksanaan pengikatan fisik, yang pertama berbicara secara meyakinkan kepada pasien untuk menghentikan perilakunya. Kedua, ulangi penjelasan jika tidak menghentikan perilakunya akan dilakukan pengikatan. Ketiga, jangan tawar-menawar dengan pasien, tawarkan untuk menggunakan medikasi daripada dilakukan pengikatan. Dan yang keempat, jangan biarkan pasien berpikir tentang keraguan kita untuk melakukan pengikatan. Demikian presentasi saya saat ini, dan saat ini saya mengajak bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin melanjutkan studi atau ingin menjadi perawat yang kompeten, mari bergabung dengan kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.